Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang urutan surat dan ayat Al-Quran. Apakah pengertian ayat itu? Yaitu pengertian ayat menurut bahasa, yaitu tanda, alamat, bukti, dan mukjizat. Menurut istilah yaitu kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna yang mempunyai permulaan dan akhiran dan yang merupakan bagian surat. Yang selanjutnya, jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada berapakah jumlah ayat Al-Quran itu? Jumlah Al-Quran, menurut para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, berjumlah sebanyak 6.616 ayat. Adapun menurut keterangan yang masyhur, berjumlah 6.666 ayat. Jumlah ini pada umumnya yang paling mudah diingat oleh orang Islam. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung Fawatih Asyirwar atau permulaan surat yang terdiri dari huruf hijaiyah. Sebagaimana ulama menghitungnya sebagai satu ayat dan ulama yang lain tidak menghitung dalam satu ayat. Penentuan urutan Al-Quran adalah bersifat tauqīfi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasih, Ahmad bin Ibrahim, dan lain-lain. Imam Suyuti memperkuat. Ia berkata bahwa baik kesepakatan ulama maupun nas-nas menunjukkan bahwa sistematika ayat tauqīfi mengikuti penetapan Rasulullah. Tidak ada keraguan dalam perkara tersebut. Selanjutnya penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian tersebut menurut bahasa Arab yaitu manazilah yang berarti kedudukan. Menurut istilah kumpulan dari beberapa ayat. Maka tidak ada satu surah yang terdiri hanya satu ayat. Tidak harus memiliki sejumlah ayat minimal 3. Seperti surat Al-Kautsar. Syarat pengumpulan beberapa ayat ini adalah mempunyai permulaan dan akhiran. Terus yang selanjutnya yaitu penamaan surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-114 surat tersebut. Keurutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Yang selanjutnya urutan surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tauqīfi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas permintaan Allah. Yang kedua, ijtihad para sahabat sebab ternyata ada perbedaan tersebut di dalam mushaf mereka. Yang ketiga, sebagaimana surat tertibnya bersifat tauqīfi dan lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Penjelasan ulama tentang surah At-Taubah dan Al-Anfal. Yang pertama yaitu ada beberapa alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat At-Tabah. Surat At-Tabah. Yang pertama yaitu kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditentukan oleh pembahasan janji. Yang kedua yaitu perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dahulu, kemudian turun surat At-Taubah gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir, alasan tidak dituliskannya basmalah pada surat Al-Anfal itu ketika Al-Baqarah sudah hampir selesai dibukukan, terjadi perselisihan antara semua para sahabat. Apakah Al-Anfal sebelum At-Taubah dan At-Taubah itu tergabung dalam surat atau terpisah? Kalau benar surat
satu surat, maka bacaan basmalah yang sebagai fashil atau pemilah antara surat-surat Al-Baqarah dibaca di surat Al-Anfal gitu. Oke, sekian, terima kasih dari video saya Ika Manilawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.